Kepada jemaat GKJ Kutoarjo yang ada di rumah, yang berkenan mengikuti ibadah bersama kami secara online, kami mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah dengan bersaat teduh. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat pertama. Haleluya, pujilah. Yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 22 sampai ayat 40. Kita akan membaca berbalasan sesuai dengan tanda baca. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus Anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu. Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan terang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, Seorang nabi perempuan. anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea, Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah saudara berjanji? Pastinya pernah. Mungkin janji kepada suami, janji kepada istri, janji kepada orang tua, janji kepada anak, atau janji kepada Tuhan. Apakah kita selalu menepati janji kita? Bisa ya, bisa juga tidak. Ya, bagi mereka yang sungguh-sungguh berkomitmen dengan janjinya. Sebaliknya tidak, bagi mereka yang memang seringkali melupakan kalau dia pernah berjanji. Menyepelekan
dan merendahkan orang lain karena tidak menepati janji yang diucapkannya. Contohnya, ada seorang ibu yang berhutang pada temannya sejumlah uang. Kemudian dia berjanji bahwa akan mencicilnya selama 12 kali. Setiap bulan akan dicicil. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat lancar. Bulan kelima, bulan keenam tetap membayar sekalipun ditagih. Tetapi selanjutnya, ibu ini tidak membayar. Bahkan ketika ditagih malah lebih galak daripada yang menagih. Atau ada seorang pemuda, ketika dia akan disidi, dia berjanji, aku akan melayani Tuhan. Aku akan memberikan hidupku untuk Tuhan. Tahun pertama dia rajin ke gereja, bahkan mau mengajar sekolah minggu. Tahun kedua dia juga tetap semangat. Sampai akhirnya dia selesai SMA dan kuliah, kemudian bekerja. Dan dia bertemu dengan seorang wanita yang menjadi impiannya. Lalu karena wanita ini berbeda agama, pemuda ini melupakan janjinya kepada Tuhan. Dia pindah agama supaya dapat menikah dengan kekasihnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mudah berjanji tetapi sulit untuk menepati. Itu kita, manusia. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan selalu memenuhi janjinya kepada kita. Bacaan kita hari ini memberikan contoh teladan bagaimana Tuhan memberikan kegenapan janji kepada umatnya. Yang pertama, kita melihat bagaimana janji itu digenapi pada diri Simeon dan Hana. Tuhan berjanji kepada mereka sebagai abdi Tuhan bahwa mereka tidak akan mati sampai mereka bertemu dengan Mesias. Dan untuk menunggu janji Tuhan ini digenapi bukan waktu yang singkat, tetapi lama sekali. Apakah Simeon dan Hana ingkar janji? Tidak. Menunggu janji Tuhan, Simeon dan Hana menjalani kehidupan dengan setia, menjalani kehidupan dengan benar di hadapan Tuhan sampai janji itu digenapi. Kemudian Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf yang menerima anugerah untuk menjadi orang tua bagi Mesias, bagi Yesus, mereka menerima dan menggenapi janji dari Tuhan bahwa Tuhan memilih mereka dan memberikan karunia yang luar biasa sampai akhir hidup mereka. Dan mereka menanti janji Tuhan ini juga dengan setia, dengan menjaga kehidupan mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menepati janjinya kepada saudara dan saya dengan memberikan dirinya menjadi Mesias. Dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Dia menggenapi janjinya bahwa dia akan menjadi juru selamat bagi kita. Dan seharusnya saudara dan saya bersukacita dan bersukaria menanti dan menerima penggenapan janji itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, berani menepati janji kita, baik kepada sesama kita maupun juga kepada Tuhan. Seperti juga Tuhan menggenapi janjinya kepada kita dan hadir sebagai juru selamat. Kiranya berkat di masa Natal ini menyemangati Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak untuk belajar setia pada janji yang telah diucapkan kepada Tuhan, karena Tuhan juga setia kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih untuk sabdamu yang telah kami terima. Ajar kami untuk melakukannya dalam hidup beriman kami, sehingga kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, setia pada janji yang telah kami ucapkan, baik kepada sesama kami, juga kepada Tuhan. Kami memohon berkat-Mu bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan berbangsa dan bernegara. Urapi mereka yang sakit sehingga memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Hibur mereka yang sedih dan mampukan kami untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Keluarga dan sanak saudara yang ada di perantauan, berkati mereka. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, berikanlah kesehatan yang baik, panjang umur, rezeki, dan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberikan persembahan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 292 bait yang pertama, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil lari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah musik capi, mari memuji Allahku. Karya besar yang aku kenal telah dilakukannya. Berharap umatnya. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji Allah telah genap, Sang Penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat-Nya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Kita sorga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabarkan, lahir Kristus terang ajar. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.